Yo, balik lagi di Tabak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini balik lagi dengan gua Raja yang bakal ceritain lagi tentang cerita tentang Ghost Bumps di kisah kisah hantu edisi khusus 6 yaitu 10 cerita horor. Oke, dengan judulnya Di Serangan Hadiah Natal. Oke, gue bacain ya. Paman Billy adalah orang paling keren di planet ini. Ia sudah pernah kemanapun dan ia tahu semua hal aneh yang pernah ada. Jadi, waktu mengetahui bahwa ia datang ke rumah pada Natal ini, langsung saja aku nggak sabar menunggunya. Paman Billy itu orangnya menyenangkan dan ia juga memberikan hadiah yang keren-keren. Ia pernah memberiku telur dinosaurus dan sebuah scarab dari Mesir. Itu loh benda berbentuk kumbang yang terbuat dari kayu dengan ukiran elang dan ular di bagian bawahnya. Dipakai sebagai simbol kebangkitan pada zaman Mesir kuno. Skarabku kuberi tinta lalu kuucapkan di atas sampul buku-buku tulisku. Tak satupun orang yang ku kenal punya skarab, kecuali kakakku. Namanya Do. Paman Billy juga memberikannya satu. Do umurnya 14, 2 tahun di atasku. Kami sama-sama berambut hitam, bermata coklat, dan ada lubang di antara gigi depan kami. Tapi dia lebih tinggi sedikit dariku. Sehari sebelum Natal, Dok dan aku bermain dam. Aku tak suka bermain dam bersama Dok. Aku suka bermain cepat dan melihat apa yang terjadi. Tapi Dok lebih suka duduk lama-lama dan memikirkan setiap jalan yang akan diambil. Dan ia biasanya yang menang juga. Dok telah melototi paman dam itu lama sekali, memikirkan apa langkah selanjutnya. Aku sendiri menatap keluar jendela, menunggu. Sebuah taksi memasuki halaman. Paman Billy keluar dari dalamnya. Ia menenteng-nenteng koper dan beberapa tas ransel yang menggembung. Paman Billy bertubuh tinggi dan kurus, rambutnya hitam dan ikal. Ia mengenakan kacamata tebal. Aku lari keluar dan memeluknya, lalu kubantu ia membawa masuk tas-tasnya. Dok terus saja duduk di meja, masih memikirkan jalan yang mau diambilnya. Ia memang seorang pemain yang sangat serius. Kami bangun sekitar pukul 7 pada hari Natal. Setiap orang mengambil tempat duduk di ruang keluarga. Kuempaskan tubuhku di antara pohon Natal dan Paman Billy. Lalu Mam berkata dan mengambil setiap hadiah dari bawah pohon dan meletakkannya di depan masing-masing orang yang mendapatkannya. Kami harus menunggu sampai Mam selesai membagikan semua hadiah sebelum mulai membukanya. Bolehkah aku membuka satu saja? Aku bertanya. Aku memang selalu begitu. Kau tahu peraturannya, Jack? Tunggu saja, Mam berkata. Ia selalu berkata begitu. Akhirnya ia selesai membagi-bagikan hadiah. Cuma dengan melihat tumpukan hadiahku, aku tahu aku tidak mendapatkan skateboard yang kuidam-idamkan. Ya, setidaknya hadiah Paman Billy akan menarik. Kubuka kertas-kertas membungkusnya. Sebentar kemudian, seluruh lantai telah dipenuhi oleh kertas dengan pita. Mam hadiahku 3 sweater, beberapa kaos kaki, dan beberapa pakaian dalam. Membosankan. Aku juga mendapatkan Walkman dan setumpuk CD, dan sepatu basket yang oke punya, serta sebuah komputer game berjudul Kutukan Troll. Akhirnya, tiba gilirannya hadiah dari Paman Billy. Kusobek kertas bungkusnya yang berwarna perak dan menemukan sebuah topeng kayu yang benar-benar menyeramkan. Topeng itu mempunyai taring yang panjang, 3 bola mata, dan bulu tengkuk yang terbuat dari rambut kuda berwarna merah putih. Topeng itu berbeda. Aku nggak pernah punya sesuatu yang mirip benda itu.
Tak seorang pun yang kukenal pernah memiliki sesuatu seperti itu. Tapi aku tak menyukainya. Topeng itu menyeramkan. Kuletakkan benda itu dan memperhatikan Dok. Masih banyak hadiahnya yang belum dibuka. Cara Dok membuka hadiah-hadiahnya sama seperti caranya bermain dam, pelan sekali. Diambilnya setiap hadiah dan dipelajarinya kotak-kotaknya. Lalu dilepaskan selotipnya, ditariknya kertas pembungkusnya tanpa merobek sedikit pun. Lalu dipelajari hadiahnya sebelum membuka yang berikutnya. Kadang-kadang Dok membuatku gila rasanya. Ia mendapatkan pakaian dalam dan kaos kaki dan sweater juga. Ia memperoleh beberapa buku dan sekotak besar pensil warna serta buku sketsa. Ia juga mendapatkan sepatu basket yang keren dan ia bertingkah sepertinya ia menyukai semua hadiahnya. Hadiah dari Paman Willy dibungkus dengan kertas biru gelap. Ia membuka paling akhir. Ayo buka, teriakku. Lalu ia membukanya pelan sekali, hanya untuk menyiksaku. Dok menyelipkan kukunya di bawah selotip di belakang dan di kedua sisi kertas pembungkusnya. Lalu ia menggulung kertas pembungkus itu, seolah-olah tak digunakannya lagi. Diangkatnya tutup kotak dan menemukan kotak lain di baliknya. Ditatapnya kotak itu dengan seksama. Aku bangkit dari dudukku supaya bisa ikut melihatnya. Kotak itu berwarna ungu menyala dan di atas ada tulisan Jepang dengan bagan-bagan berwarna putih memenuhi permukaannya. Di bagian depan itu tertulis dalam bahasa Inggris Robotech. Apa yang maksudnya? Apakah itu berarti robot ini suka main kejar-kejaran? Soalnya tech itu artinya bisa main kejar-kejaran. Yang benar saja. Melalui jendela plastik yang transparan di kotak itu, aku dapat melihat isinya, sebuah robot-robotan yang canggih. Sudah lama aku tidak lagi bermain robot-robotan. Apalagi Dok. Dia nggak pernah main robot-robotan, tapi robot yang ini benar-benar oke punya, hingga aku nggak tahan ingin memegangnya. Robot itu adalah robot keperakan yang besar. Paku-paku besar menghiasi leher, siku, pinggang, dan lututnya. Sebuah rantai diselempangkan di dadanya. Sebuah paku yang bentuknya seperti cula badak menjulang di atas helmnya. Dok membuka kotak dan menarik robot itu keluar. Tubuh robot itu dibuat sedemikian rupa hingga posenya bisa diubah-ubah. Dok mengangkat tutup robot yang berwarna perak kelabu untuk menunjukkan wajah robot itu. Robot itu tampak marah, mulutnya terbuka lebar, mempertontonkan gigi yang tajam dan runcing. Itu robot yang istimewa, Paman Billy berkata seraya memandang kami berdua. Ya paling tidak begitulah kata lelaki tua di toko mainan itu. Keren, Paman Billy, ujar Dok. Terima kasih. Dok cuma bersikap sopan, tapi aku mengenalnya. Jadi aku tahu dia tidak suka robotech. Inilah pertama kalinya Paman Billy membawakan kami hadiah-hadiah yang tidak kami sukai. Beramai-ramai kami pindah ke dapur, membuat waffle. Setelah sarapan, Paman Billy pergi. Ia harus mengejar pesawat ke India. Aku dan Dok kembali ke ruang keluarga untuk membereskan hadiah-hadiah kami dan membawanya ke kamar kami. Kurai topeng bermata 3 itu. Apa yang dapat dilakukan dengannya? Kudekatkan topeng itu ke wajahku dan mencoba mengintip dari lubang tempat matanya. Tapi topeng itu kurang pas untuk ditempati serawut wajah. Jadi untuk dipakai saat Halloween pun tak bisa. Kutatap Dok, ia sedang menatap topeng itu. Kupandang robotech benar-benar robot yang canggih. Yuk kita tukaran, Dok berkata. Benar? Aku berteriak. Sungguh? Ya. Kuangsurkan topeng itu ke tangannya, lalu menyambar robotech. Di atas, di kamarku kuperiksa robot itu dengan seksama. Pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan, dan jemarinya bisa dibengkok-bengkokkan. Ia berputar di bagian pinggang
dan kepalanya juga bisa berputar. Lengannya bisa diangkat lurus-lurus ke samping, ke atas, dan ke depan. Ia dapat diatur dalam 100 pose yang berbeda. Aku membuat perang-perangan dengan boneka-boneka jagoan lama yang kubongkar dari lemariku. Robotech mengalahkan semuanya. Kuletakkan dia di atas lemari lalu pergi tidur. Aku baru saja tertidur waktu ku dengar bunyi menonjok-nonjok dan mengetuk. Mungkin aku cuma bermimpi, pikirku. Lalu ku dengar bunyi berdebam. Kubuka mataku, lalu ku nyalakan lampu. Robotech tampak berbaring di lantai, kurasa ia tadi terjatuh. Kubiarkan ia di sana dan kumatikan lampunya. Kutarik selimutku sehingga membungkus rapat-rapat. Lalu aku mendengar suara tap-tap. Kuulurkan tanganku dan meraba mencari saklar lampu. Waktu lampu menyala, kulihat Robotech berbaring miring. Beberapa inci lebih dekat dari tempat tidur. Sekarang aku merasa agak ngeri. Tapi kupaksa diriku agar tetap tenang. Imajinasiku memang suka gila-gilaan. Dan aku tahu aku telah membiarkan imajinasiku melantur ke mana-mana. Padahal mana ada mainan yang bisa hidup, ya kan? Kumatikan lampu, lalu berbaring menunggu. Kemudian ku dengar lagi tap tap tap, buk buk. Buru-buru kunyalakan lampu. Robotech sudah berdiri dan cuma tinggal beberapa senti dari tempat tidurku. Aku menjerit, lalu robot itu bergerak. Dia maju selangkah ke arah tempat tidurku, lalu selangkah lagi. Mungkin robot ini memang bisa berjalan, pikirku. Mungkin saja tanpa sengaja aku menekan sebuah tombol waktu meletakkannya. Aku tahu mestinya aku meraih robot itu dan mencari tombol itu, tapi aku terlalu takut untuk bergerak. Robotech terus bergerak ke arahku dengan suara berisik. Duri-duri tubuhnya berkilau di bawah cahaya lampu. Ini sih mengerikan. Aku menarik napas dalam, lalu kusentakan selimutku dan melompat turun ke tempat tidur. Dari tempat tidur, aku lari keluar kamar dan kubanting pintu ke belakang. Berlari secepat kilat dan menghambur ke kamar Dok tanpa mengetuknya. Ia sedang membaca salah satu buku cerita Natalnya. Ia mendongak menatapku. Apa yang kau inginkan? Robotech, ia hidup. Ia mengejarku, ceritku histeris. Jangan tolol, sahutnya. Ia mengejarku. Aku bersikeras. Kau cuma bermimpi. Kucengkram lengan piyamanya. Kau harus melihatnya, ujarku. Pokoknya aku gak mau kembali ke kamarku sendirian. Ia menggerutu dan menggeleng-gelengkan kepala, tapi akhirnya ia mau pergi denganku juga. Robotech berdiri dengan diam di tengah lantai. Oh, takut? Ejek Dok sambil memutar matanya. Dia benar-benar mengejarku, Dok. Aku gak bohong, aku ngotot. Dok duduk dan mengangkat Robotech. Ia membalikan tubuh robot itu. Aku duduk di lantai di sebelahnya. Dok menyerahkan robot itu kepadaku. Ku cari tombol on off-nya, tapi aku tak menemukannya. Tadi ia benar-benar berjalan. Aku berkata dengan suara kecil. Aku sendiri jadi nggak yakin nih. Mungkin benar, aku tadi cuma bermimpi. Kalau kamu bermaksud meminta topengmu lagi, lupakan. Dok berkata. Ini akan selamanya jadi robotmu. Ia bangkit berdiri, sekarang pergi tidur. Kuletakkan Robotech di dalam lemari. Aku berbaring lama sekali dengan mata terbuka lebar, memandangi langit-langit kamar dan mendengarkan suara-suara lagi. Aku tak mendengar apapun, akhirnya aku tertidur. Kemudian waktu aku bangun keesokan harinya, aku menggeliat dan membangkit duduk. Aku menahan napas. Robotech tampak berdiri di atas lemari. Apakah Dok semalam menyelinap ke kamarku dan meletakkan robot itu di situ? Nggak mungkin. Dari mana Dok tahu robot itu kusimpan di dalam lemari? Kuhampiri lemari itu dan kuangkat Robotech. Matanya yang melotot tampak seram di balik penutup wajahnya. Paku-paku besar di sekujur tubuhnya yang tajam-tajam, terlalu tajam untuk sebuah robot mainan, pikirku. Kulempar robot itu kembali ke lemari. Lalu kukenakan sepatu basketku yang baru dan lari ke bawah
untuk sarapan. Setelah itu aku bersepeda ke rumah temanku, Rodney. Aku ingin tahu apa saja yang ia dapatkan pada Natal ini. Waktu aku pulang, sudah hampir waktunya makan malam. Aku buru-buru ke kamarku untuk mandi. Kunyalakan lampu dan berdiri terpaku. Robotek tampak berdiri di tengah-tengah kamar lagi. Robot itu mengangkat satu lengannya, jemarinya menutup dan membuka. Lalu paku-paku besar di sekeliling leher, siku, pinggang, dan lutut mulai berputar, seperti mata gergaji yang kecil dan tajam. Robotek maju selangkah, tap, lalu selangkah lagi, tap. Lalu ia mendekatiku semakin cepat. Penutup wajahnya terangkat terbuka. Dikertakannya giginya ke arahku. Gak mungkin, aku cuma bermimpi. Aku beranjak ke arah pintu lalu berbalik untuk membantingnya. Tapi robot itu terlalu cepat, ia mengikutiku sepanjang koridor. Brrr. Paku-pakunya yang besar terus berputar. Penutup wajahnya terangkat ke atas, ia menatapku. Kemudian ia mengejarku. Aku lari kembali ke kamarku dan membanting pintu. Kusentakkan pintu ke lemari dan mencari-cari sesuatu yang dapat kugunakan untuk mempertahankan diri. Tongkat hokiku. Kurunggut benda itu dan berbalik. Tepat pada waktunya untuk melihat serpihan kayu bertebangan dari bawah bagian pintu. Grrrr. Robotek menggunakan paku-paku besarnya yang bisa berputar untuk membuat lubang di bawah pintu. 2 detik kemudian, ia merangkak lewat lubang itu sambil memamerkan gigi-giginya yang tajam. Tap, tap, tap. Kuayunkan tongkat hokiku ke arahnya. Dalam hati, berharap dapat mengalahkannya. Tapi robot itu merenggut tongkatku dengan kedua tangannya lalu meremasnya. Sebagian tongkat itu hancur. Kudorongkan dia dengan tongkatku, lalu ia kembali menghancurkan bagian tongkatku. Jantungku berdegup kencang. Aku harus kabur dari sini. Aku melompat setinggi-tingginya dan lari ke pintu. Kusentakkan pintu itu dan kabur ke bawah. Robotek mengejarku. Dapat kudengar bunyi langkahnya sepanjang karpet koridor yang menuju tangga. Gerakannya cepat sekali. Kalau saja aku bisa mencapai pintu depan. Tiba-tiba sudut mataku menangkap bayangan biru di sebelah kananku. Robotek meluncur turun di birai tangga. Ia melompat ke lantai dasar tangga dan berbalik untuk menghadapiku. Ia merenggutku dengan kedua tangannya. Lalu ia menundukkan kepala dan mengarahkan cula badaknya ke arahku. Ia sedang bersiap-siap menyerangku. Aku tersandung tepi karpet di ruang keluarga dan terjerembab. Gua kehabisan napas dan menatap robot itu. Tap, tap, tap. Aku berusaha berdiri tapi terlambat. Robotek berdiri atas wajahku. Ia mengangkat kedua tangannya. Aku menutup mata dan kurasakan tangannya menepuk bahuku. Aku membuka mata, robot itu menyeringai. Kena! Ia berseru, kau yang jaga. Oke, itulah akhir dari cerita di chapter 10 ini. Jadi ceritanya ini si siapa namanya ya? Tadi Jack. Oke. Dia si Jack ini ngedapetin awalnya tuh dia suka banget sama pamannya kan, bukan suka banget siapa namanya? Suka hadiah dari pamannya, si paman Billy, karena paman Billy tuh orang keren, suka dapet hadiah-hadiah yang ya unik-unik lah gitu. Nah, jadi pas Natal dia kan punya saudara namanya Doc. Nah, si Doc ini dapat robot mainan, sedangkan si Jack ini dapetin topeng, cuma ya topeng biasa yang bahkan kegedean gitu. Akhirnya dia tukeran sama Doc. Gue dapet Robotech. Robotech itu permainan kayak kena jaga loh kalau di sini. Nah, ternyata si robotnya ini hidup gitu. Dia cuma pengen main, kena jaga, jadi dinamain Robotech gitu. Jadi ya ceritanya seru juga. Malah seruan ini nih menurut gue ya. Dari semua chapter sih seruan ini. Oke. Mungkin dari gua tentang buku Goosebumps edisi khusus ke-6 ini yang terakhir nih ya. 10 cerita horor. Jadi buku yang terakhir maksudnya ini cerita terakhir dari Goosebumps. Jadi kalau kalian menyukai buku ini atau enggak cara gue bercerita,
Bisa di like, subscribe, dan juga komen, serta share ke teman-teman kalian biar gue lebih semangat coba bacain buku untuk buku selanjutnya tentang Goosebumps. Jadi ya jangan sampai ketinggalan untuk cerita selanjutnya di Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Bye bye.